Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, juga selamat sore dan selamat malam bagi yang baru saja mengklik video ini. Selamat datang, saya ucapkan di channel saya, channel Sudizaro Mendova. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita anak-anak. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar di kelas 6 ya. Tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 2. Jadi anak-anak sebelum pembelajaran 2 ini tentu ada pembelajaran 1. Dan anak-anak ada pembelajaran sebelumnya di subtema 1, subtema 2. Silakan di videonya, mendengarkan, melihat videonya sehingga pembelajaran kita tetap berkesinambungan. Baiklah, kita teruskan pelajaran kita. Ayo belajar dengan semangat. Pernahkah kamu mendengar pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Pernahkah enggak anak-anak dengar pepatah itu? Kalau belum pernah, apakah pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Apakah makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Ayo kita diskusikan atau kita cari tahu. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia, karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi, sehingga muncul suatu kekuatan anak-anak. Jadi itu makna dari bersatu kita teguh. Bangsa Indonesia telah membuktikan bahwa dengan persatuan dan kesatuan kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Nah, setelah mengamati gambar dan membaca teks, jawablah pertanyaan berikut anak-anak. Nah, ini pertanyaannya ya. 1. Apa makna bersatu kita teguh seperti yang dikatakan Edo di atas? 2. Mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia? 3. Berikan 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini anak-anak. Coba anak-anak jawab ya. Tapi Bapak coba menjawabnya dulu ya. Ini jangan terpaku, anak-anak bisa menjawab dengan yang lain ya. 1. Makna bersatu kita teguh seperti yang katakan Edo di atas adalah menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi, sehingga muncul suatu kekuatan. 2. Persatuan dan kesatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia karena di Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan ras anak-anak. Jadi kita harus bersatu untuk kita rukun dengan seluruh bangsa Indonesia, karena persatuan dan kesatuan jugalah Indonesia merdeka. Jadi kita harus tetap menjaganya agar Indonesia tetap merdeka. Yang ketiga ya, 3 contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu menghormati teman yang berbeda agama, berbeda suku, ya, berbeda daerah, golongan maupun ras. Yang kedua, saling bergotong royong, misalnya membersihkan lingkungan.
lingkungan. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang berbeda. Jadi itu anak-anak jawaban dari ketiga pertanyaan tadi ya. Tapi anak-anak bisa memaknainya juga atau bisa menjawab dengan kalimat-kalimat sendiri. Apa saja manfaat persatuan dan kesatuan? Apa saja anak-anak? Mari kita bahas ya. Manfaat persatuan dan kesatuan. Satu, dengan semangat persatuan semua perbedaan bisa diatasi, baik sehingga potensi perpecahan dan konflik bisa dihindari, yaitu manfaat, salah satu manfaat persatuan. Yang kedua, dengan semangat persatuan pembangunan nasional bangsa menjadi lancar tanpa kendala sehingga bangsa lebih mudah memajukan diri. Yang ketiga, dengan semangat persatuan Indonesia bisa mencapai tujuan nasionalnya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Empat, dengan semangat persatuan pertahanan nasional bangsa menjadi lebih baik. Dengan semangat persatuan masyarakat hidup harmonis, aman, tentram, dan sejahtera. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Jadi NKRI itu anak-anak singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harus tetap kita pertahankan. Ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Zaman mulai berganti, pemerintah boleh berubah. Persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap terjaga utuh. Itu anak-anak harapan kita semua, negara kita ini tetap utuh. Nah, sekarang anak-anak mari kita pelajari tentang pola lantai tari indang ya. Pola lantai tari indang. Pola lantai tari indang adalah horizontal atau lurus. Menari berbaris membentuk garis lurus ke samping. Tari indang ini berasal dari daerah Minangkabau, Sumatera Barat. Tari indang berasal dari kata indang atau disebut juga badindin. Tari indang menyerupai tarian saman yang berasal dari Aceh. Sekarang kamu akan menerapkan pola lantai tersebut dalam tari indang yang berasal dari Sumatera Barat ya. Jadi ini anak-anak ya, bisa kalian latihan di rumah menerapkan ya pola lantai dalam tari indang. Yang pertama, satu, uraian gerak ya, di sebelahnya ada pola lantainya. Tangan kiri menempuh dengan tangan kanan atau membentur sudut siku-siku. Mari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi atau tuk. Nah, seperti itu bunyinya ya, tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke kiri hingga posisi tangan kanan mampu menempuh tangan kiri. Yang kedua, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai atau bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai atau bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku atau tangan kiri menempuh tangan kanan. Yang ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai atau bagian depan badan, sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai atau bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku atau tangan kanan menumpu dengan tangan kiri. 4. Ulangi gerakan nomor 2. Jadi itu gerakan keempat anak-anak ya. Ulangi gerakan nomor 2. Begitu juga dengan nomor 5. Ulangi gerakan nomor 3. Nomor 6, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan.
Posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. 8. Ulangi gerakan nomor 6. Yang ke-9, ulangi gerakan nomor 7 anak-anaknya. Sebelah 10, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan, kaki juga digerakkan selama 4 hitungan. Yang ke-11, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri dan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan juga. Jadi pada 4 hitungan ini akan naik ke 10 dan ke 11 ini ya. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak nanti bisa lihat videonya ya, mungkin kalian bisa lihat di YouTube di lainnya. Sebelum kita akan berpisah, mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, terus Bapak ingatkan kita semua untuk menjaga kesehatan kita, yaitu dengan melaksanakan protokol kesehatan 3M. Apa itu? Mencuci tangan pun di air yang mengalir, itu yang pertama. M yang kedua, memakai masker. Sedangkan M yang ketiga yaitu menjaga jarak. Demikian anak pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Segala apa yang saya sampaikan kurang lebihnya Bapak minta maaf, kurang kelemahan dalam menulis menyampaikan. Sekali lagi Bapak minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Amin.